Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Efesus pasal 2 ayat 10. Demikianlah sabda Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tema renungan saat ini adalah berkat kemurahan-Mu. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, landak laut adalah merupakan hewan laut yang berbentuk bundar dan memiliki duri pada kulitnya yang dapat bergerak. Landak laut terbagi menjadi sekitar kurang lebih 990 spesies. Hewan ini merupakan pemakan rumput laut atau ganggang. Karenanya landak laut seringkali ditemukan pada permukaan terumbu karang yang ditumbuhi oleh rumput laut. Beberapa jenis spesies hewan ini memiliki racun pada duri-duri di tubuhnya. Oleh karenanya para penyelam harus berhati-hati untuk tidak menginjak atau tertusuk landak laut ketika menyelam. Dari sekian banyak jenis landak laut, hanya spesies tertentu saja yang dapat dimakan. Landak laut diolah dengan cara dipecahkan bagian tengah mulutnya dan kemudian kulitnya dikupas dengan sebuah alat. Biasanya yang dimakan adalah bagian reproduksi landak laut saja yang disebut dengan gonad. Landak laut menjadi hidangan favorit yang cukup mahal, terutama di Jepang, Korea Selatan, dan Amerika. Hewan yang di Jepang ini dikenal dengan nama uni. Uni ini seringkali dijadikan sajian mentah sebagai sushi atau sashimi. Perhatikanlah, di satu sisi landak laut memang bukan jenis hewan yang semua orang senang bertemu dengannya. Hal ini dikarenakan bentuknya yang kurang menarik dan duri-duri di tubuhnya yang berbahaya jika menusuk kulit manusia. Namun di sisi lain, hewan ini merupakan hidangan favorit bagi para penggemar sushi. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pernahkah kita merasa dijauhi atau dimusuhi banyak orang oleh karena kekurangan yang kita miliki? Ada orang-orang yang terlahir dengan kekurangan fisik dan banyak dari mereka yang mengalami perlakuan yang tidak adil dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Jika kita adalah salah satu dari orang tersebut, jangan pernah berkecil hati. Tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap atau sempurna, hal itu tidak menjadikan kita cacat secara kualitas. Tubuh fisik kita bisa saja cacat, namun jangan biarkan semangat, iman, dan kemampuan kita juga menjadi cacat karena pengaruh negatif lingkungan sekitar kita. Ubahlah semua hal negatif tersebut menjadi hal yang positif. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, orang-orang yang tidak terbiasa
atau tidak mengetahui hal apapun tentang landak laut, pasti akan menjauhi hewan ini. Namun mereka yang memahami landak laut akan memburu hewan ini dan berusaha menangkap sebanyak mungkin. Ada orang-orang yang dapat melihat kualitas di dalam diri kita. Jangan fokus hanya kepada mereka yang menghina, merendahkan, menyepelekan, atau menjauhi kita. Fokuslah kepada mereka yang selalu ada di samping kita untuk menyemangati dan membantu kita dalam mengasah diri kita. Perkuat kemampuan kita di bidang yang kita sukai. Banyaklah belajar dan berusaha. Berdoalah dan selalu andalkan Tuhan dalam segala situasi. Berjuanglah bersama Tuhan dan raihlah kesuksesan bersamanya. Cepat atau lambat akan ada banyak orang yang menyukai kita. Mari kita bangun karakter optimis dan jangan pernah menyerah. Ingatlah bahwa dalam perjuangan yang kita lakukan, kita tidaklah sendirian karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, bantulah kami untuk mengabaikan celaan dan kata-kata negatif orang terhadap kami. Mampukan kami untuk fokus kepadamu, fokus terhadap kemampuan diri yang Tuhan telah berikan kepada kami, dan fokus kepada mereka yang memberikan dukungan kepada kami, supaya kami akhirnya mampu untuk menggapai keberhasilan karena berkat pertolongan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon Tuhan yang memberkati kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa untuk mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Berikan hikmat dari surga, sehingga setiap hal yang dilakukan, setiap hal yang diputuskan seturut dengan pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk pesta demokrasi yang akan terjadi di negara kami pada bulan Februari nanti. Biarlah Tuhan campur tangan untuk menolong, sehingga semuanya akan berlangsung dengan baik, karena Tuhan hadir untuk menolong bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat memilih calon pemimpin yang terbaik yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.